Rumor mengenai ketertarikan Inter Milan terhadap penyerang Borussia Dortmund Karim Adeyemi kembali mencuat setelah Corriere dello Sport mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar dari Jerman. Penyerang muda asal Jerman itu dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya di Dortmund, meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menurut laporan tersebut, Adeyemi tidak memiliki rencana untuk memperpanjang kontraknya dan tengah memikirkan kemungkinan hengkang. Agen sang pemain Jorge Mendes, seperti diberitakan Bild, telah mulai melakukan penjajakan ke beberapa klub besar Eropa. Di antara klub yang ditawari jasa Adeyemi selain Manchester United, terdapat pula Inter Milan. Pihak Inter disebut telah mendengarkan dan mencatat proposal yang diajukan, namun belum mengambil langkah lebih jauh maupun merencanakan negosiasi dalam waktu dekat. Untuk saat ini, ketertarikan Nerazzurri masih sebatas pengamatan tanpa pergerakan konkret, sementara masa depan Adeyemi bakal menjadi salah satu isu menarik menjelang bursa transfer mendatang. Kurvanor dipastikan kembali memberikan dukungan penuh kepada Inter dalam derby Milano mendatang setelah dalam beberapa laga terakhir mereka kembali aktif di tribun. Meski demikian, untuk pertandingan derby nanti tidak akan ada koreografi khusus dari pihak supporter Inter. Menurut laporan La Repubblica, akan ada penataan di tribun menggunakan karton dan kain bergambar, namun belum ada permohonan resmi yang diajukan kepada pihak berwenang untuk menggelar koreografi besar. Sementara itu, di kubu seberang, kelompok supporter Milan juga tidak berencana menampilkan koreografi istimewa. Hanya beberapa karton bernuansa merah dan hitam yang dipersiapkan, tanpa pertunjukan visual besar. Meski demikian, dukungan vokal dipastikan akan kembali bergema, mengingat para ultras rossoneri juga telah menghentikan aksi mogok dukungan mereka dalam beberapa minggu terakhir. Nicolo Barella membawa catatan unik jelang derby della Madonnina. Gelandang Inter itu masih belum mampu mencetak gol ke gawang Milan dalam 26 pertemuan, menjadikannya tim yang paling sering ia hadapi tanpa pernah ia bobol. Satu-satunya golnya ke gawang rossoneri justru terjadi saat ia masih berseragam Cagliari pada musim 2017-2018. Derby kali ini hadir pada momen penting bagi Barella. Setelah tampil 86 menit dalam kekalahan berat Italia dari Norwegia, ia bertekad menebus kekecewaan di level klub sekaligus memutus tren negatif Inter. Musim lalu, Inter gagal meraih kemenangan dalam 5 derby melawan Milan, mencatat 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Menurut Corriere dello Sport, Milan bahkan sedang menjalani periode tak terkalahkan terpanjang mereka dalam derby dalam 20 tahun terakhir, sejak rentang November 2002 hingga April 2005. Barella kini berambisi menghapus angka 0 dalam catatan golnya di derby. Statistik menunjukkan hanya satu pemain yang lebih sering tampil di derby Milan tanpa mencetak gol, yaitu mantan gelandang rossoneri Massimo Ambrosini yang juga mengoleksi 26 partai tanpa torehan gol. Andy Diouf dan Luis Henrique dipastikan tidak akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari, meski keduanya minim menit bermain sepanjang musim ini. Menurut laporan Sport Italia, Diouf tidak akan berganti tim karena regulasi yang tidak memungkinkan dirinya untuk membela klub ketiga dalam satu musim. Untuk Luis Henrique, pihak klub masih memiliki kepercayaan penuh terhadap potensi sang pemain. Keyakinan tersebut membuat manajemen menolak pendekatan awal dari AS Roma. Meski Giallorossi meyakini bahwa Luis Henrique mampu bersinar di Serie A, pandangan serupa juga dimiliki oleh kubu Via della Liberazione, sehingga mereka tidak berencana melepas pemain asal Brasil tersebut. Inter menjalani sesi latihan 2 hari sebelum derby della Madonnina tanpa kejutan berarti di Pinetina. Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, dan Matteo Darmian tidak ikut berlatih dan dipastikan tidak akan tersedia bagi pelatih Christian Cifu untuk laga melawan Milan. Sesuai laporan Sky Sports, Cifu juga memilih untuk tidak mengadakan ritiro pra-pertandingan, memperlakukan derby seperti laga-laga sebelumnya. Setelah latihan besok, para pemain akan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Terkait susunan pemain, keraguan terbesar muncul di lini belakang. Cifu harus menentukan siapa yang akan memimpin pertahanan di antara Jan Bisek, Francesco Acerbi, dan Stefan De Vrij untuk menemani Alessandro Bastoni dan Manuel Akanji. Di lini tengah, Petar Sučić disebut unggul dalam bersaingan dibanding Piotr Zielinski untuk melengkapi trio gelandang bersama Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Untuk sektor sayap kanan, Carlos Augusto menjadi pilihan utama menggantikan Dumfries yang cedera. Sementara di lini depan, kecuali terjadi kejutan, duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram diperkirakan kembali tampil sejak awal, dengan Thuram berpeluang mencatatkan starter pertamanya setelah 2 bulan. Minggu 23 November akan berlangsung derby ke-245 antara Inter dan Milan.
mencakup seluruh kompetisi sepanjang sejarah kedua tim. Dari 244 pertemuan sebelumnya, 182 diantaranya dimainkan di Serie A. Sementara secara keseluruhan, derby ini telah berlangsung di 7 kompetisi berbeda, Liga Utama, Coppa Italia, Prima Categoria, Divisione Nazionale, Liga Champions, kejuaraan Alta Italia, dan Supercoppa Italiana. Inter memimpin rekor pertemuan dengan 91 kemenangan dibandingkan 82 kemenangan Milan, sementara 71 laga berakhir imbang. Jika hanya dihitung dari kompetisi Liga Italia, Inter juga memimpin dengan 70 kemenangan, sementara Milan meraih 55 kemenangan dan 57 laga berakhir imbang. Inter berhasil mencetak gol di semua 14 pertemuan Liga terakhir melawan Milan dengan rata-rata 2 gol per pertandingan. Rangkaian ini merupakan yang kedua terpanjang dalam sejarah derby, hanya kalah dari periode 1992 hingga 2001, ketika Inter mencetak gol dalam 17 derby berturut-turut di Liga. Secara keseluruhan di semua kompetisi, Inter telah mencetak 341 gol dalam derby melawan Milan, 19 gol lebih banyak dibandingkan Rossoneri yang mencatat 322 gol. Inter juga berhasil mencetak gol di semua 7 kompetisi yang mereka jalani menghadapi Milan, menegaskan dominasi mereka dalam sejarah derby kota mode Italia ini. Dengan Liga Champions 2025-2026 memasuki minggu kelima pertandingan, 36 klub peserta terus menikmati hasil pendapatan dari kompetisi ini. Menurut laporan Calcio e Finanza, UEFA telah melakukan pembayaran baru terkait partisipasi klub di kompetisi tertinggi Eropa, membagikan hadiah berdasarkan hasil tim-tim peserta dalam 4 pertandingan pertama fase grup. Total hadiah yang dibagikan mencapai 151 juta euro dalam bentuk bonus, dengan rincian 2,1 juta euro untuk setiap kemenangan dan 700.000 euro untuk setiap hasil imbang. Setiap klub dapat meraih maksimal 8,4 juta euro jika berhasil menang dalam keempat pertandingan awal fase grup. Inter menjadi tim yang meraih hadiah penuh setelah memenangkan semua 4 pertandingan awal di kompetisi Eropa. Disusul Atalanta dengan 4,9 juta euro berkat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Napoli menempati posisi ketiga dengan 2,8 juta euro, 1 kemenangan dan 1 imbang. Sementara Juventus berada di peringkat keempat dengan pemasukan 2,1 juta euro dari 3 hasil imbang. Cesare Prandelli menilai bahwa Christian Chivu tidak bisa dipahami hanya sebagai pelatih yang pandai berkomunikasi. Dalam wawancara eksklusif bersama Libero, mantan pelatih tim nasional Italia itu menegaskan bahwa kualitas Chivu jauh melampaui kemampuan berbicara di depan media. Prandelli menilai kritik yang sempat diarahkan kepada Chivu setelah beberapa hasil buruk tidak berdasar. Dia tidak hanya hebat dalam komunikasi atau konferensi pers, seperti yang banyak dikatakan. Catatan positif Inter belakangan ini menjadi jawaban bagi para pengkritiknya. Dan rasanya tidak masuk akal jika ada yang berpikir Marotta akan mempercayakan tim sekuat ini kepada pelatih yang tidak ia yakini, ujar Prandelli. Akhir pekan ini, Chivu akan menjalani derby pertamanya sebagai pelatih kepala Inter, sebuah ujian sulit mengingat kekuatan lawan. Prandelli menilai Milan berada dalam kondisi solid. Allegri telah memberikan konsistensi taktik dan Tare mendatangkan pemain yang tepat untuk mengisi kebutuhan tim seperti Rabiot, tambahnya. Menjelang pertandingan Atletico Madrid kontra Inter Milan pada matchday kelima fase Liga Champions League, Diego Simeone kembali menjadi sorotan. Laga ini tak hanya mempertemukan sang pelatih Argentina dengan mantan klubnya, tetapi juga membawa kembali kenangan derby legendaris yang ia jalani pada Maret 1998. Dalam wawancara eksklusif bersama Prime Video, Simeone mengenang momen ketika ia menjadi protagonis derby dengan mencetak gol penting. Ia mengungkapkan bagaimana keputusan tak terduga dari pelatih kala itu mengubah jalannya pertandingan. Pelatih datang dan bertanya apakah saya ingin bermain di depan bersama Ronaldo untuk derby melawan Milan. Saya menjawab, saya, tentu saja. Saya memang selalu punya naluri penyerang, ujar Simeone. Momen bersejarah itu kemudian terwujud dengan sebuah gol ikonik. Saya berpura-pura bergerak ke tiang jauh lalu memotong ke tiang dekat seperti seorang penyerang. Dan seperti seorang penyerang pula, saya menuntaskannya, kenangnya. Alessandro Altobelli mengomentari kondisi terkini tim nasional Italia dan sejumlah pemain Inter dalam wawancaranya dengan Tuttosport. Salah satu nama yang mendapat sorotan khusus adalah Pio Esposito, yang tampil tajam baik bersama Inter maupun tim nasional. Altobelli menilai sang penyerang muda harus diberi ruang untuk berkembang tanpa beban berlebihan. Ia mencetak gol untuk Inter dan juga untuk tim nasional. Biarkan dia tenang dan jangan memberikan seluruh tanggung jawab kepadanya. Tapi yang pasti, dia bisa memberikan banyak hal untuk Azzurri. Ia bisa membuat kita berkata, akhirnya kita punya penyerang hebat lagi, ujar legenda berjuluk Spillo tersebut.
Altobelli juga menyinggung peluang Francisco Acerbi dipanggil kembali ke tim nasional. Menurutnya, sang bek selalu menunjukkan dedikasi tinggi untuk klub yang ia bela. Dia selalu memberikan jiwa dan raganya untuk timnya. Ia pantas berada di tim nasional juga untuk memberi banyak nasihat kepada rekan-rekannya. Namun Gattuso tahu apa yang ia lakukan dan akan membuat pilihan terbaik, tegasnya. Aldo Serena memberikan pandangannya mengenai Derby della Madonnina kepada Sky Sport. Laga minggu malam tersebut akan menjadi derby senior pertama bagi Francesco Pio Esposito, yang menurut Serena menunjukkan kualitas luar biasa untuk usianya. Serena memuji etos kerja dan karakter Esposito. Ia bekerja keras secara fisik, merupakan penyerang yang altruistis, dan bahkan di dalam kotak penalti ia tidak hanya fokus pada gawang. Untuk usia semuda itu, hal tersebut sangat unik. Ia pemain yang sederhana, konkret, dan masa depannya cerah. Ia hanya perlu tetap tenang, dan menurut saya ia adalah sosok yang seimbang, ujarnya. Serena juga membandingkan duet penyerang kedua tim. Thuram dan Lautaro sangat kompak, dengan karakter yang saling melengkapi dan meningkatkan potensi satu sama lain. Sementara Leao dan Pulisic membutuhkan suplai bola vertikal. Itulah alasan Kifu mempertimbangkan Bisek sebagai pilihan untuk menggantikan Acerbi atau De Vrij. Terkait Milan, Serena menilai tim besutan Massimiliano Allegri dibangun dengan fondasi kuat, terutama di lini tengah. Milan punya gelandang yang fantastis, kehadiran kembali Rabiot sangat penting. Yang kurang hanya penyerang yang bisa menyelesaikan peluang. Gimenez belum sepenuhnya masuk ritme permainan. Serena menegaskan bahwa Derby della Madonnina sering membawa dampak besar pada suasana hati tim di pekan-pekan berikutnya. Ada energi yang sangat kuat ketika memainkan pertandingan ini, rumput seperti menggoreng. Derby ini mungkin tidak menentukan jalannya liga, tetapi sangat berpengaruh dari sisi psikologis, tutupnya. Gianluca Rocchi, Kepala Komisi Arbitra Nasional, memberikan penjelasan terkait keputusan menunjuk Simon Souza sebagai wasit untuk laga besar Inter versus Milan. Penunjukan ini sebelumnya menuai sejumlah kritik, terutama karena rekam jejak Souza di derby Piala Super Italia ketika ia dinilai kurang tepat dalam beberapa keputusan penting. Dalam wawancara di Sky Sport, Rocchi menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya didasarkan pada kualitas sang wasit. Ia menjelaskan bahwa Souza saat ini tengah berkembang pesat di level internasional dan telah memimpin pertandingan Liga Champions secara rutin, sebuah indikator kepercayaan dan performa yang stabil. Rocchi juga menepis anggapan bahwa asal geografis Souza yang berasal dari Provinsi Milan menjadi persoalan. Ia menyebut bahwa isu tersebut sudah lama tidak dipermasalahkan dalam dunia perwasitan dan klub-klub pun tidak pernah memprotes hal tersebut. Menurut Rocchi, anggapan miring soal asal wasit hanyalah diskursus folkloristik yang tidak memiliki relevansi dalam proses penunjukan. Ia menegaskan kembali bahwa kualitas tetap menjadi prioritas utama. Menutup penjelasannya, Rocchi mengenang pengalamannya memimpin 2 derby Milan. Ia mengaku lebih menikmati berada di lapangan sebagai wasit dibandingkan perannya sekarang sebagai pengambil keputusan. Fulvio Colovati memberikan pandangannya mengenai Derby della Madonnina dalam wawancara dengan Corriere della Sera. Menurutnya, pertandingan nanti akan sangat taktis dengan masing-masing tim memainkan strategi berbeda. Menurut saya, Allegri tidak akan terlalu menonjol. Ia sering disebut kortomuso secara tidak adil, tetapi akan memanfaatkan serangan balik lewat kecepatan Leao dan Pulisic. Sementara Inter akan menunggu dan memanfaatkan serangan dari sisi sayap, ujar Colovati. Ia menambahkan bahwa Inter memiliki lini depan yang lebih potensial dengan kehadiran Lautaro Martinez, Pio Esposito, Thuram, dan Boni. Karena itu, Milan akan bermain sangat rapat dan menutup ruang. Lini tengah derby ini akan menampilkan yang terbaik di Serie A. Rabiot, Modric, dan Fofana di satu sisi, Barella, Calhanoglu, dan salah satu antara Zielinski atau Šućić di sisi lain. Mengingat Mkhitaryan absen karena cedera, jelasnya. Colovati juga memuji kemampuan Christian Cifu dalam membangun hubungan dengan pemain. Saya harus mengakui, saya salah menilai Cifu sebelumnya. Saya berpikir tim besar harus dilatih oleh pelatih berpengalaman, tetapi Cifu berhasil membangun empati dengan ruang ganti dan para pemain menghormatinya. Saya harus memberi pujian padanya. Selain itu, Colovati menyoroti kekuatan dan kelemahan Inter. Nerazzurri lebih seperti tim Eropa daripada tim Italia. Mereka memiliki 4 penyerang terkuat di liga, tetapi juga sering kebobolan. Oleh karena itu, Inter harus lebih berhati-hati dalam bertahan. Kembalinya Thuram sangat penting karena mempermudah pekerjaan Lautaro Martinez dengan pergerakannya di lini depan. Fabio Capello memberikan pandangannya mengenai Derby della Madonnina dalam wawancara dengan Sky Sport.
Menurutnya, derby selalu menjadi pertandingan yang sangat spesial dan sulit dimainkan. Semua derby itu unik, saya tidak bisa mengingat satu pun yang lebih mengesankan dari yang lain. Derby adalah pertandingan tersulit karena ketegangan yang ada dan arti pentingnya bagi Milan maupun Italia, mengingat banyaknya supporter kedua tim. Pemain sudah memiliki motivasi tinggi, jadi terlalu banyak arahan selama seminggu sebelum pertandingan justru bisa merusak, ujar Capello. Capello menilai Massimiliano Allegri memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menyusun strategi derby. Allegri sudah menjalani banyak derby dan ia orang yang tepat untuk membuat Milan menyulitkan Inter yang menurut saya lebih unggul. Kembalinya Rabiot memberi keseimbangan bagi Milan, sementara Pulisic dan Leao bisa menjadi ancaman lewat serangan balik. Leao adalah pemain unik yang bisa menentukan jalannya pertandingan atau membuat frustasi lawan. Kualitasnya tetap tak terbantahkan. Mengenai Christian Cifu yang akan memimpin derby pertamanya sebagai pelatih, Capello menilai pelatih Rumania itu sudah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang baik. Cifu punya karisma, keseriusan, dan kecerdasan. Ia bisa memimpin Inter dengan baik. Untuk back, saya lebih memilih Acerbi karena kecerdasan dan kepribadiannya, meskipun Bisek juga pemain bagus. Capello menekankan kualitas lini depan Inter yang lengkap. Semua penyerang ikut dalam alur permainan dan bergerak sinkron. Cifu memiliki banyak opsi. Ini menjadi tantangan positif yang diinginkan oleh semua pelatih top. Capello juga menyoroti Pio Esposito sebagai salah satu pemain yang patut diperhatikan. Esposito adalah pemain dengan masa depan cerah, bergerak sangat baik di lapangan, dan punya visi permainan luar biasa. Ia perlu berkembang di area penalti. Menjadi starter di derby, ini tantangan bagi Cifu. Tapi dengan 5 pergantian pemain, kemungkinan besar kita akan melihatnya bermain. BP Bergomi memberikan pandangannya menjelang derby Milan pada Minggu malam dalam wawancara dengan Sky Sport. Mantan kapten Inter ini mengenang derby pertama yang sangat berkesan dalam karirnya, yang juga menjadi ajang ia mencetak gol profesional pertamanya. Saya sudah bermain di 44 derby, tetapi derby pertama selalu spesial. Skor 2-2 di Coppa Italia 1981 memungkinkan kami lolos ke babak berikutnya dan akhirnya memenangkan kompetisi itu. Banyak dari kami saat itu datang dari akademi muda dan sudah saling mengenal sehingga muncul rasa memiliki yang kuat. Menang atau kalah bisa mempengaruhi minggu atau bulan Anda. Ketegangan sangat tinggi meski terbayar saat bermain karena tercipta atmosfer yang unik, ujar Bergomi. Bergomi kemudian menganalisis strategi pelatih Christian Cifu untuk Inter. Inter sangat mudah dikenali dari filosofi permainan mereka. Satu-satunya hal baru dari Cifu adalah menaikkan garis pertahanan dan mencoba merebut bola lebih tinggi. Strategi ini bisa penting meski ada risiko karena Milan memiliki serangan balik mematikan melalui Rafael Leao dan Christian Pulisic. Cifu tidak akan mengubah filosofi tim, hanya melakukan penyesuaian kecil, ujarnya. Mengenai pemilihan bek antara Francesco Acerbi dan Jan Bisek, Bergomi menilai Acerbi memiliki pengalaman dan kemampuan membaca permainan, sementara Bisek lebih cepat dan bisa menutupi lapangan lebih baik. Keduanya bisa menjadi pilihan tepat. Acerbi bahkan membuka derby bintang kedua dengan golnya, jadi ia sangat mengenal pertandingan ini. Zinho van Heusden resmi mengakhiri karir sepak bolanya di usia 26 tahun. Pemain asal Belgia ini yang merupakan produk Akademi Inter Milan, dikenal memiliki karir yang penuh dengan cedera. Pengumuman pensiunnya disampaikan melalui media sosial setelah mengalami cedera robekan ligamen anterior cruciatum, ACL, untuk ketiga kalinya. Karir Van Heusden pun dianggap sangat malang karena berbagai cedera yang terus menghantam sejak awal karir profesionalnya.